Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu dan semoga semuanya dalam kondisi sehat. Amin. Jadi apa sih reksadana syariah itu ya? Kalau reksadana itu kan bagian dari instrumen investasi ya. Kalau di pasar modal itu kan ada beberapa jenis instrumen, ada saham, reksadana, suku, obligasi, dan beberapa jenis instrumen yang lain. Nah, salah satunya adalah ini reksadana. Nah, reksadana ada setidaknya ada reksadana konvensional dan ada reksadana syariah. Nah, terus apa sih sebetulnya reksadana itu? Ya, reksadana itu merupakan bahasa mudahnya itu ya, itu kumpulan portofolio gitu ya, kumpulan portofolio yang kalau kita baca Undang-Undang Nomor 8 tahun 95 kalau kita baca Undang-Undang Nomor 8 tahun 95 itu reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang diinvestasikan dalam portofolio efek. Jadi satu reksadana itu isinya beberapa portofolio. Misalkan reksadana saham. Nah, dalam reksadana saham, satu reksadana saham itu di sana terdapat beberapa jenis saham tertentu, tergantung manajer investasinya menginvestasikan dananya kemana. Next. Nah, bagaimana dengan reksadana syariah? Tentu saja kalau reksadana syariah investasinya harus sesuai dengan koridor syariah. Tidak boleh ada gharar, tidak boleh ada maisir. Ya. Ini semua harus dijauhi. Dan tentu saja koridor-koridor syariah yang lain sesuai dengan apa yang sudah menjadi standar MUI itu juga harus dipenuhi. Baik, kalau dari misalkan reksadana saham misalkan contohnya ya, di dalamnya kan ada saham syariah. Nah, saham syariah sendiri kan punya kriteria, ada kriteria tersendiri, baik dari sisi kriteria bisnis atau kriteria kesyariahannya, itu kan ada sendiri. Nah, tentu saja reksadana syariah ini dana tadi portofolinya itu harus ditanamkan pada efek yang sesuai dengan syariah gitu. Jadi kalau saham ya saham syariah, kalau obligasi tentu nggak boleh, tapi suku itu bisa, dan efek syariah yang lain. Itu tentu saja dalam reksadana syariah itu ada beberapa hal yang membedakan antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional. Next. Ada beberapa hal yang membedakan reksadana syariah dengan konvensional. Yang pertama dari prinsip investasi. Kalau konvensional itu investasinya sembarang, mau reksadananya itu terdiri dari saham, misalkan minuman keras itu no problem. Reksadananya itu terdiri dari portofolio yang struktur hutangnya berbasis bunga no problem. Jadi tidak ada prinsip investasi tertentu. Nah, kalau yang reksadana syariah, prinsip investasinya tentu menggunakan koridor tertentu. Enggak boleh riba, enggak boleh spekulasi, enggak boleh ada gharar, maisir dan sebagainya. Kemudian dari sisi penyimpanan dana. Nah, tentu dua-duanya sama ya, dua-duanya disimpan pada rekening yang terpisah antara rekening providernya dengan rekening nasabah gitu. Terpisah semua. Dan tetapi bedanya kalau di reksadana syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Sementara yang
konvensional nggak ada, hanya manajer investasi saja yang ikut memanage gitu ya. Kemudian dari sisi objek investasi, kalau syariah ya investasinya tentu saja pada sektor-sektor yang syariah komplain. Syariah komplain. Ada suku, ya, karena suku sudah syariah, tapi nggak boleh obligasi, misalnya begitu. Sementara kalau yang konvensional ya, tidak ada batasan khusus, bebas. Kemudian dari sisi pendapatan, reksadana syariah model pendapatannya bagi hasil, tidak boleh mengandung unsur riba dan tidak boleh ada spekulasi. Sementara konvensional bebas. Nah, itu beberapa perbedaan ya, yang saya kira cukup mendasar. Next. Nah, karena ini reksadana syariah, ada akad ya yang digunakan dalam reksadana syariah tersebut. Ada 2 akad di sana. Yang pertama adalah akad wakalah, yang kedua adalah akad mudharabah. Ini kalau kita lihat fatwa DSN MUI nomor 20 bulan 4 tahun 2001 ya, tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Itu, menurut fatwa tersebut ada 2 akad, wakalah dan mudharabah. Wakalahnya di mana? Wakalahnya adalah manajer investasi ya, itu menjadi wakilnya investor. Jadi investor mewakilkan dananya kepada manajer investasi. Nah, manajer investasi ini mengelola dana investor. Ya. Manajer investasi akan memilih, meracik portofolionya sesuai dengan syariah. Kemudian di sana juga ada akad mudharabah. Jadi manajer investasi sebagai pengelola modal ya, sebagai pengelola modal mudharib gitu, itu menanamkan dana tadi ke portofolio tertentu ya, sehingga mendapatkan imbal hasil. Nah, imbal hasilnya kemudian dibagi ya, untuk manajer investasi dan untuk investor. Makanya ada 2 akad di sini, wakalah dan mudharabah. Itu menurut fatwa DSN MUI nomor 20 bulan 4 tahun 2001. Hanya 2 akad. Next. Nah, kemudian di dalam reksadana syariah itu ada berapa jenis sebetulnya? Ada berapa jenis reksadana syariah di sana? Menurut POJK nomor 47 bulan 4 tahun 2015 dan POJK nomor 33 bulan 4 tahun 2019 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 setidaknya 8 jenis reksadana. Reksadana saham syariah ini cocok untuk investor yang profil risikonya berani berisiko gitu ya, berani berisiko karena biayanya fluktuatif. Kemudian ada reksadana campuran, ini biasanya proporsinya pendapatan tetap dan saham, di mana 79% itu pada suku dan saham serta deposito. Kemudian reksadana pendapatan tetap, ini 80% di suku atau korporasi. Ini cenderung risikonya rendah, ya, tapi imbal hasilnya juga rendah gitu kan. Kemudian yang reksadana pasar uang, ini investasinya ke pasar uang, ya. Ini cocok untuk jangka sedang menengah gitu ya. Kemudian yang takut risiko gitu ya, risk averse itu cocok di reksadana terproteksi. Nah, ini reksadana yang modalnya itu terproteksi, tidak kalau rugi ya modalnya tetap utuh gitu. Kemudian ada reksadana efek luar negeri, reksadana suku,
dan reksadana indeks. Next. Apa sebenarnya keunggulan reksadana dibanding kita beli saham sendiri misalnya, atau investasi yang lain? Diversifikasi, karena dalam reksadana itu terdiri dari macam-macam portofolio, bervariasi, MI-nya profesional, investasinya bisa dalam jumlah yang minimal, karena beli dengan nilai 100.000 aja bisa, itu minimal. Ada pengawasan dari pemerintah karena ada aturan OJK, kemudian transparan. Nah, kelemahannya apa? Di sana ada macam-macam biaya, ada macam-macam biaya, profitnya susah diprediksi. Beda dengan saham, kita bisa langsung lihat ini naik turun, kita bisa lihat. Nah, kemudian kita sebagai investor tidak bisa merubah portofolio reksadana. Jadi kita beli hanya udah itu aja. Jadi yang bisa merubah portofolionya adalah manajer investasinya. Oke. Jadi memang secara umum reksadana itu menarik, tetapi memang menurut saya ini lebih cocok untuk investor yang tidak bisa mengelola sendiri. Ketika investor bisa mengelola sendiri investasinya, misalkan saham atau beli suku sendiri, itu akan lebih menarik, akan lebih menarik. Dan jangan membayangkan investasi reksadana itu dengan uang gede, gitu ya. Dengan nilai yang sangat minimal itu kita sudah bisa melakukan investasi pada reksadana. Jadi itu jadi sangat menarik. Dan jangan khawatir juga, selama kita belinya di reksadana syariah itu sudah mendapat pengawasan dari BSN, ya, MUI. Jadi insya Allah sudah terjaga kesyariahannya. Demikian penjelasan sedikit tentang reksadana syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.